Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari anggota kelompok 4. Di sini kami akan presentasikan pengembangan aplikasi edukatif kesehatan gigi untuk anak. Lalu, kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Kak Sabrina. Saya Sabrina Nuraini dengan NIM 0489032274 dari UPBJJ Jakarta. Lalu ada Kak Surya. Halo, saya Surya Ramadhani, NIM 0437685536 dari UPPJ Lampung Selatan. Lalu ada Kak Tio. Saya Tio Fangkalvian dengan NIM 0440600353 UPBJ Semarang. Dan ada saya dengan nama Yan Saifullah dengan NIM 04318994 dari UPBJ Bandung. Serta anggota terakhir itu Kak Yupi. Saya Yupi Angelina, NIM 0442861103 dari UPBJ Palangkaraya. Lalu untuk penjelasan slide pertama akan dijelaskan oleh Kak Sabrina. Saya akan menjelaskan topik outline dari proyek. Yang pertama itu ada timeline, kemudian latar belakang dan tujuan proyek, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Setelah itu proses perancangan aplikasi yang diikuti oleh flowchart dan hasil pengembangan aplikasi. Selanjutnya proses pengujian dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Topik pertama yaitu timeline atau alur pelaksanaan proyek kami selama 9 minggu. Di minggu pertama, kami melaksanakan studi literatur dan identifikasi masalah. Minggu kedua, kami merancang solusi dan desain aplikasi. Kemudian, untuk pengembangan aplikasi, kami melakukannya selama minggu, yaitu minggu ketiga dan minggu keempat. Minggu kelima, kami melakukan uji coba dan perbaikan. Minggu keenam, melakukan finalisasi aplikasi, disusul dengan penyusunan laporan akhir di minggu ke-7. Kemudian pada minggu ke-8, kami membuat luaran, yaitu poster, video, dan slide presentasi, dan terakhir presentasi capstone project dilakukan minggu ke-9. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Surya. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang proyek, yaitu masalah gigi seperti gigi berlubang, gusi, bengkak, dan bau mulut sering ditemukan pada anak-anak karena kurangnya pengetahuan tentang cara merawat gigi sejak dini. Diperlukan pendekatan edukatif yang kreatif untuk mengenalkan kesehatan gigi dan mulut agar mudah dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya, tujuan proyek yaitu mempermudah memberikan pemahaman dasar kepada anak-anak mengenai jenis-jenis gigi beserta fungsinya, meningkatkan kesadaran anak tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut sejak dini, dan membangun kebiasaan hidup sehat melalui kegiatan edukatif yang menyenangkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Kak Tio. Saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Yang pertama, WHO mencatat 60% anak usia sekolah mengalami karies gigi. Ini menunjukkan urgensi edukasi kesehatan gigi. Yang kedua, teknologi mobile terbukti efektif untuk edukasi anak karena lebih menarik dan mudah diakses. Yang ketiga, ada tantangan seperti keterbatasan akses dan keterlibatan pengguna, tapi ini justru peluang untuk inovasi. Yang keempat, keterlibatan orang tua dan tenaga kesehatan sangat penting untuk efektivitas aplikasi kesehatan. Selanjutnya, metodologi penelitian menggunakan 3 aspek: research dan development, pendekatan R&D untuk mengembangkan aplikasi game edukasi berbasis web, multimedia development life cycle, kerangka kerja operasional terintegrasi dengan metodologi R&D, analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan stakeholder melalui pendekatan multi perspektif. Mengapa memilih 3 aspek ini? Karena kombinasi R&D dan MLDC dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam proses iteratif, memungkinkan evaluasi dan perbaikan di setiap tahap pengembangan untuk memastikan kualitas aplikasi yang optimal. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Yan.
Di sini saya menjelaskan soal perencanaan informasi aplikasi, di mana terdapat 4 poin, yaitu perencanaan termuka penggunaan NSX. Di sini kami menggunakan pendekatan user centered design dengan pembuatan user persona dan user journey mapping, dengan elemen visual dirancang dengan palet warna cerah dan kontras tinggi untuk menarik perhatian anak-anak. Poin kedua, perencanaan alur aplikasi yang disusun dalam bentuk storyboard dan diagram alur yang dibagi menjadi fitur utama, yaitu pengenalan gigi, anatomi, edukasi mengenai desain gigi, kuis interaktif, dan sistem skor. Lalu poin ketiga, perancangan konten edukatif yang disusun dengan pendekatan pembelajaran bertingkat, di mana informasi kompleks dipecah menjadi bagian kecil yang dapat dipahami secara bertahap. Dan yang terakhir, implementasi teknologi 3, kami karena ini sebuah game yang berbasis browser dipilih karena kemudahannya. Lalu di sini slide flowchart, kita bisa melihat dari home halaman utama terdapat 4 fitur, yaitu fitur pengenalan jenis gigi, anatomi, edukasi, kuis, serta ada solusi dan tips menjaga kesehatan gigi. Dan saat ini adalah desain pengembangan kami, yaitu ada desain halaman utama, menu gigi, menu anatomi, menu edukasi, dan juga desain menu kuis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kayuki. Pada slide ini ada pengujian dan evaluasi, terdapat 4 poin. Yang pertama, alpha testing, dilakukan oleh tim pengembang untuk memastikan tidak ada error dalam logika permainan, tampilan, dan navigasi antar fungsi. Yang kedua, beta testing, dilakukan oleh pengguna akhir, yaitu anak-anak usia 6-12 tahun dengan pengamatan langsung dan wawancara ringan. Poin ketiga, observasi langsung, yang dilakukan oleh tim mengamati penggunaan aplikasi dan mencatat perilaku anak-anak. Poin keempat, evaluasi pengguna, menggunakan skala visual dengan emoji untuk mengukur kepuasan anak-anak. Slide berikutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Pada kesimpulan, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi game edukasi yang dikembangkan efektif dalam menyampaikan pesan edukatif melalui pendekatan bermain. Pembelajaran interaktif terbukti menarik minat anak dan sesuai dengan karakteristik anak usia 6-12 tahun. Hasil menunjukkan anak-anak dapat menggunakan aplikasi dengan antusias dan menunjukkan peningkatan pemahaman setelah bermain. Untuk rekomendasi pengembangan selanjutnya, saya merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, menambahkan variasi level dan fitur personalisasi karakter. Kedua, menguji lebih luas di lingkungan sekolah untuk mendukung pembelajaran tematik. Ketiga, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang. Yang keempat, pengembangan versi mobile dapat lebih mudah diakses tanpa koneksi internet. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Kak Yan. Sekian dari presentasi kami, dan selanjutnya kami akan menjelaskan aplikasi yang kami kembangkan, yaitu Sahabat Gigi. Baik, ini adalah hasil aplikasi yang kami kembangkan, dan ini adalah halaman utama pada aplikasi kami, yaitu Sahabat Gigi, yang dimana memiliki 4 fitur, yaitu fitur mengenal, anatomi, edukasi, serta kuis. Setelah tambahan 2 fitur, yaitu musik, serta jika ingin keluar dari aplikasi, yaitu close. Dan untuk fitur mengenal akan dijelaskan oleh Kak Sabrina. Baik, saya akan menjelaskan fitur pertama dari aplikasi kami, yaitu fitur mengenal. Pada fitur mengenal ini, kami mengajak pengguna untuk mengenal jenis-jenis gigi dan fungsinya secara singkat. Informasi pada fitur mengenal ini dibagi menjadi beberapa jenis gigi, dan setiap jenis gigi ditampilkan dengan gambar, ilustrasi, dan deskripsi singkat atau penjelasan yang mudah dipahami. Seperti yang pertama ini ada gigi geraham beserta deskripsi singkatnya, kemudian ada gigi seri, selanjutnya ada gigi taring, dan yang terakhir ada gigi premolar. Demikian penjelasan dari saya mengenai fitur mengenal. Selanjutnya untuk fitur anatomi akan dijelaskan oleh Kak Surya. Baik, saya akan menjelaskan fitur anatomi mulut. Di sini ada gambar anatomi mulut beserta bagian-bagiannya dan penjelasan anatomi mulut. Slide selanjutnya terdapat anatomi gigi dan bagian-bagian anatomi gigi beserta penjelasannya. Sekian itu aja penjelasan saya. Selanjutnya fitur edukasi akan dijelaskan oleh Katio. Sini saya akan menjelaskan fitur edukasi. Yang pertama, hal yang baik untuk kesehatan gigi. Menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari. Dan
waktu yang tepat untuk menyikat gigi sesudah makan atau sarapan dan sebelum tidur. Slide selanjutnya. Menghindari makanan dan minuman yang merusak gigi. Makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula, mengandung asam, dan mengandung berkarbonasi. Selanjutnya, mengunjung dokter gigi secara rutin. Mengunjungi dokter gigi setidaknya 2 kali setahun, 6 bulan sekali. Kunjungan rutin 6 bulan sekali, baik dengan keluhan atau tanpa keluhan, dan seterusnya. Slide selanjutnya. Menggunakan alat pelindung. Yang pertama, menggunakan alat pelindung saat berolahraga atau bermain olahraga kontak. Yang kedua, menggunakan alat pelindung kepala seperti helm saat menggunakan kendaraan roda 2. Karena 70% kecelakaan roda dan menyebabkan trauma daerah wajah dan rahang gigi. Dan selanjutnya, menjaga pola makan sehat. Makanan yang mengandung kalsium seperti zat tulang untuk menguatkan gigi. Makanan yang mengandung serat untuk memberikan plak gigi. Menghindari makanan yang terlalu panas atau dingin. Menghindari makanan yang terlalu keras. Demikian penjelasan dari saya fitur edukasi. Selanjutnya fitur kuis akan dilanjutkan Kak Yuri. Baiklah, pada fitur kuis, di sini kami menampilkan visualisasi gambar gigi, ada pertanyaan dan 3 pilihan variasi jawaban. Pengguna diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada tersedia pada kuis, dan di bagian akhir kami akan menampilkan papan skor. Skor yang ditampilkan akan menyesuaikan dengan jawaban yang berhasil dijawab oleh pengguna. Contohnya seperti ini. Jika jawaban yang benar ada 3, maka akan menampilkan skor 60. Tapi, jika berhasil menjawab semua, maka akan menampilkan skor 100 di akhir. Seperti ini. Sekian dari saya, kembali kepada Kak Yan. Baiklah, berikut adalah penjelasan kami mengenai aplikasi yang kami kembangkan, anggota kelompok 4. Dan mohon maaf apabila dari kami memiliki tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya, stop. Berapa menit, Sur?